Let to Rest 2 2011 adalah sebuah film yang menceritakan kisah kelanjutan dari aksi Jesse psikopat bertopeng krom yang ternyata dia masih hidup dan berhasil diselamatkan oleh antek-antek dari organisasi pengikutnya tersebut. Dan pastinya Jesse akan memulai teror kembali di film kedua ini. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini dibuka dengan memperlihatkan adegan kelanjutan dari film pertamanya. Di sini Tommy dan Putri berhasil selamat dan segera pergi ke motel. Sementara itu, polisi tiba di TKP, tetapi segera dibunuh oleh seorang pengkhianatan yang memang ternyata adalah antek-antek dari psikopat bertopeng krom. Mereka segera membawa Jesse dari ambang kematian untuk segera diselamatkan dengan beberapa ahli bedah yang berusaha memperbaiki wajahnya yang rusak akibat terkena cairan berbahaya Steve. Tommy dan Putri setibanya di motel, keduanya masih mengalami syok berat akibat kejadian itu. Bahkan Putri masih terbayang-bayang wajah psikopat yang menghantuinya. Tapi karena mereka membutuhkan energi, Tommy pergi keluar sebentar untuk membeli makanan, sementara Putri segera mandi untuk membersihkan diri. Namun hal yang tidak terduga dialami Putri. Antek-antek dari psikopat topeng bernama Preston melacak keberadaannya. Preston menyusup ke motel dan langsung membunuh Putri. Dalam prosesnya, Preston sengaja merekamnya melalui ponsel Jesse. Tak lama kemudian, Tommy yang baru saja kembali membeli makan, dia sangat terkejut melihat Putri tewas mengenaskan. Ia pun langsung melaporkan kejadian itu ke polisi setempat. Di sisi lain, memang psikopat topeng ternyata memiliki kelompoknya sendiri. Orang yang memimpin misi penyelamatan psikopat adalah Preston, yang dimana dia baru saja membunuh Putri. Dan setelah pembedahan wajah psikopat yang memakan waktu cukup lama, Jesse akhirnya sembuh, tetapi harus mendapatkan cacat di wajahnya. Untuk membantu perawatan pemulihannya, dia dirawat oleh seorang asisten bernama Spen. 3 bulan kemudian berlalu, kondisi Jesse berangsur-angsur membaik. Akan tetapi, dia sangat marah ketika mengetahui Putri sudah tewas. Asistennya Spen merekomendasikan seorang wanita pelayan untuk menggantikan Putri sebagai incaran korbannya yang baru. Wanita itu bernama Jessica, yang dimana dia akan segera melakukan operasi demi mengobati matanya yang hampir buta. Jesse dan Spen berada di tempat organisasi dan mendirikan persembunyian di perusahaan pelapisan listrik. Preston yang berada di sana, dia sangat kecewa dengan kepemimpinan Crom Skull. Akhirnya Preston mulai menyelidiki Tommy yang memang dia termasuk orang yang mengetahui banyak tentang Jesse Crom Skull. Di hari selanjutnya, setelah benar-benar sembuh, Jesse Crom Skull memulai aksi pertamanya. Dia diam-diam datang ke rumah Jessica dan langsung membunuh temannya yang berkunjung dengan sadis. Setelah itu, Jesse Crom Skull membawa Jessica pergi bersamanya. Dari hasil olah TKP atas pembunuhan tersebut, polisi berhasil mendapatkan petunjuk sebuah gambar dari rekaman Jessica. Terlihat psikopat topeng muncul di jendela sebelum membunuh teman Jessica. Lantas polisi berencana membawa kembali Tommy untuk dimintai keterangan atas apa yang dia pernah laporkan tentang psikopat topeng kepada polisi. Sementara di apartemen Tommy, Preston menyelinap masuk dan membunuh teman sekamarnya. Tommy yang merasakan takut dan curiga berhasil ditenangkan polisi yang baru saja tiba untuk menjemputnya. Polisi sedang berusaha menemukan pelaku pembunuhan yang menimpa Putri dan teman Jessica dan yakin bahwa 2 pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang sama. Saat ini, Tommy lah satu-satunya petunjuk bagi polisi karena orang yang pernah bertemu psikopat topeng. Di sisi lain, Jessica terbangun dalam kondisi terjebak di dalam peti mati, di mana di tempat yang sama Preston tengah memerintahkan 2 pekerja untuk membuat senjata baru ala psikopat topeng. Preston kesal dan meluapkannya kepada Jessica karena upaya yang dilakukannya tidak dihargai Jesse dan malah membuatnya marah karena telah membunuh Putri.
Tidak mau membuang waktu, akhirnya dari petunjuk yang diberikan Tommy, polisi memerintahkan seorang petugas detektif untuk menyelidiki sebuah pabrik yang dicurigai sebagai tempat persembunyian psikopat. Di sana petugas wanita itu menelusuri beberapa tempat, sampai akhirnya Preston muncul menyergapnya dan membuat petugas itu harus tewas sebagai subjek percobaan senjata baru buatannya, pisau pegas dengan 6 bilah. Sementara Jessica yang berada di dalam peti mati, dia berhasil keluar dan sempat menghubungi ibunya bahwa dia telah diculik. Akan tetapi, aksinya itu ketahuan Preston, yang akibatnya membuat dia diborgol bersama peti mati. Kemudian selanjutnya, Preston diam-diam datang ke kantor polisi untuk menculik Tommy, dan akhirnya kali ini dia berhasil dan membawa Tommy ke pabrik serta menahannya bersama Jessica. Jessica mengungkapkan bahwa dia memiliki keterbatasan dalam penglihatan, oleh sebab itu dia meminta Preston untuk membebaskannya. Tetapi Preston menolak dan dengan pedenya dia menunjukkan Tommy kepada Jesse melalui layar monitor untuk membuatnya senang. Namun tiba-tiba Jesse memecat Preston dalam organisasi karena sudah tidak dibutuhkan lagi, karena Jesse menyadari Preston telah menirunya dan membuat rusak namanya. Sontak hal itu membuat Preston kesal, lantas dia langsung mengubah penampilannya agar menyerupai Jesse si kopet topeng. Dan di sisi lain, Jesse memutuskan untuk pergi ke tempat Preston. Preston yang sibuk mengubah penampilannya, Tommy dan Jessica menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dari ikatan mereka. Karena memang tidak ada jalan keluar, keduanya bersembunyi di dalam kotak kawat sampai menunggu pertolongan tiba. Dan di tempat yang sama, sepasang detektif tiba di gedung, kedatangannya untuk mencari rekan mereka yang sebelumnya telah dikirim ke gedung tersebut. Detektif mencurigai Holland karena menemukan mobil dan rencananya berada di area gedung. Holland adalah seorang detektif yang tak lain adalah Preston. Jesse Cromskull tiba di gedung, lalu Jesse bersamaan Preston masing-masing berhasil membunuh para detektif. Sementara tim penyidik berhasil melacak keberadaan Tommy dan Jessica melalui panggilan yang dilakukannya. Dan segera mungkin tim penyidik dalam perjalanan menuju ke gedung tersebut. Kekesalan Jesse terhadap Preston membuat dia berkelahi dengannya satu sama lain. Dari perkelahian yang singkat itu, Jesse keluar sebagai pemenangnya. Dia langsung memenggal kepala Preston di depan mata Tommy dan Jessica. Lalu kemudian Jesse menyerang Tommy dan Jessica sampai keduanya tak berdaya. Tetapi Tommy sempat berhasil melepaskan topeng Jesse yang memang terlihat sudah cacat dan menyeramkan. Tapi akhirnya Tommy dilumpuhkan dan Jesse membawa Jessica ke dalam peti mati, di mana kebiasaan yang sering dilakukannya, Jesse selalu meletakkan kamera di dalam peti mati yang berisi wanita korbannya. Tim detektif tiba dan langsung mengepung Jesse, namun Jesse dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Ketua penyidik bernama King bersama timnya juga berhasil dikalahkan Jesse. Namun saat benar-benar ingin membunuhnya, Jessica berhasil keluar dan mengalihkan si kopet topeng untuk mengejarnya. Jessica lari dan bersembunyi di dalam sebuah basement, di mana Jesse tidak menyadari bahwa ketika dia masuk, Jessica tepat berada di belakangnya yang sedang bersiap-siap untuk melumpuhkannya. Pertikaian itu memakan waktu cukup lama, sehingga membuat detektif King yang terluka berhasil pulih kembali dan langsung menembak Jesse tepat sebelum Jessica berhasil ditangkapnya. Setelah semuanya sudah berakhir, kelompok FBI tiba. Jessica dibawa mereka untuk diantarkan ke rumah sakit. Salah satu dari mereka mengatakan kepada detektif bahwa mereka akan mengambil alih penyelidikan ini. Sementara itu, tanpa diduga, Jesse berhasil selamat dan melarikan diri dari gedung pabrik. Asistennya Spen mengatakan kepada Jesse melalui layar monitor untuk meyakinkannya suatu saat akan menemukan Jesse kembali. Lalu di adegan pasca kredit diperlihatkan sebuah wawancara antara FBI dengan seorang wanita hamil yang tak lain dia adalah istrinya Jesse.
Melalui informasi yang diberikan FBI, wanita tersebut mengetahui semua perbuatan suaminya yang selama ini rela meninggalkan dirinya mengaku demi sebuah pekerjaan. Wanita tersebut tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya pembunuh. Sontak dia bundir dengan pistol yang dia ambil dari petugas. Film pun selesai. Ending yang cukup menjengkelkan. Secara lagi-lagi Jesse berhasil selamat dari ambang kematian dan Jessica masih belum bisa dipastikan dia benar-benar aman atau tidak dari incaran psikopat Jesse. Memang Jesse ini memiliki hobi merekam semua aksi kejahatannya dan memilih wanita tertentu untuk dimasukkan ke dalam peti mati untuk dibiarkan begitu saja. Terbilang cukup aneh sih, tapi yang namanya film ada-ada aja. Oke, cukup sekian, terima kasih. Semoga puasa kalian lancar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!